Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa lagi bersama kami di channel Rania Pop, dan semoga Anda sehat selalu dan sukses dan semakin jaya. Ya, amin amin amin. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mempergunakan atau ngecas dengan ISDT PD60. Ini ISDT PD60 cas dari merek branded ISDT. Siapa yang nggak kenal ISDT? Ada lagi sih yang di atas ini, tapi banyak sekali peminat yang pakai ISDT. Dan cara menggunakan sekalian dengan paralel atau balancer chargernya, paralel juga sama, dimana kalau saya ngecas ini misal dengan memakai baterai tanpa paralel tidak bisa ya, karena saya harus membuatkan jalur XT60. Ini XT60 yang seperti ini, XT60 ini harus dibuat dengan soket GNB 27. Ini XT60 dan keluarannya GNB 27. Adapun melnya seperti ini. Kan susah, jadi saya nggak punya. Lebih baik kita beli ini, harganya sekitar 100.000, 80.000 ya, tergantung dapatnya. Ya ada juga yang jual 120.000. Dan bagaimana ngecasnya, caranya, memfungsikannya, fitur-fitur yang di dalam sini. Baik, simak terus dan tonton tanpa skip. Yuk. Yap. Yang pertama, kita harus menyediakan kepala atau batok charger yang bagus. Ini saya memakai cas original Samsung. Ori ini ya. Ini ada stiker hologramnya. Tapi karena udah lama, jadi nggak nampak lagi. Adapun di sini bacaannya, keluarannya 5 volt dengan outnya 1 ampere. Nampak? Outnya 1 ampere. Saya sudah ngecas dengan memakai ini, dan ternyata tidak mumpuni. Walaupun dia original, apalagi yang nggak original, kita harus memakai charger yang seperti ini. Saya memakai charger Xiaomi, outputnya 5 volt di 3 ampere. Jadi dia nyuntik dengan daya yang besar dan pasti sukses. Ya begitu aja. Saya udah pernah ngecas dengan yang branded juga, namun ori lagi, merek terkenal Samsung, tapi 1 ampere nggak, keluarannya nggak bakalan bisa. Dia akan keluar tanda seru. Dia akan keluar tanda seru seperti ini contohnya. Oh iya ya, kita memakai colokan tipe C atau Type C. Sudah saya colokkan ke listrik dan tinggal saya colokin di sini. Dan boardnya seperti ini. Dah. Nah, lalu di sini ada pilihan LiPo, Live, LiHV itu Live saya baca, Live dan NIM. Baterainya berbagai macam, karena LiPo sama yang lain-lain itu titik discharge-nya beda, dan harus
dilihat baterai apa yang kita pakai. Jadi di sini lithium ion tidak bisa, karena dia tidak tahu titik discharge-nya atau titik penuhnya. Karena di lithium ion tuh kebanyakan fullnya di 4,1 volt ya, kalau nggak salah saya ya. Dan lithium polimer penuhnya di 4,2, dan sedangkan pada lithium high volt itu penuhnya pada 4,35. Maka dari itu kita harus tahu tipe baterai yang kita charge, jangan sembarangan karena nanti jadi overcharge ya. Baik, karena saya memakai baterai lithium high volt, jadi saya bisa memakai fitur ini, memindahkan ini, tekan lama. Di sini pun tidak apa-apa, sini pun tidak apa-apa, tapi tekan agak lama gitu, ditahan gitu. Tapi kalau kita nekannya sedikit, dia akan mindahkan ampere, kekuatan ampere. Ampernya bisa 1, 2, 3, dan 6, melompat-lompat, tidak bisa 1, sekian ya, 2, sekian tidak bisa. Dan di sini tanda dia ngecas petir, ini tanda ponten itu, tanda checklist itu tanda dia penuh, dan tanda seru jika itu tidak ngecas, tidak ada baterai, dan tidak, ya artinya tidak ngecas lah. Apakah chargernya yang rusak? Mungkin bisa jadi, atau batok charger yang kita pakai tidak bagus dan tidak mumpuni untuk ngecas, bisa jadi. Baik, mungkin kita lihat ini tanpa output, tanpa beban, dan saya cas. Dia akan mengeluarkan tanda seru karena tidak ada yang dicas, tidak ada beban. Dan jika saya kasih beban, ini kebetulan baterainya low. Kalau dia baterai low, dia indikasinya langsung udah tahu dia low di sini. Low di sini. Walaupun ini tercolok karena dia udah detect. Baik, dan saya cabut. Oh ya, untuk sharingnya saja, bentar saya cabut keras. Hati-hati untuk mencabut baterai yang jenis seperti ini, karena sering putus di pada bagian sini, seperti ini. Ini udah putus di entah ya. Oh, di sini ya. Ya, ini tidak origin lagi, sudah di mod, sudah diakali, sudah putus di bagian positifnya dan negatifnya. Karena waktu narik kita sembarangan saja, jadi putus. Untung saya bisa soldernya balik dan mempergunakan dia balik. Sama ini juga, ini putus, jadi saya udah solder tapi tidak boleh digerak-gerakkan, jadi batasannya sini saya udah solder ya. Nggak apa-apa tampilannya jelek, yang penting bisa digunakan dan normal. Nah itu dia kan, kalau di dunia FPV itu memang harus pandai-pandai. Nah itu dia. Oh, sekarang bukan itu masalahnya, itu cuman share. Baik, yang ini lowbat tadi ya, dan ini bagus, dan ini bagus, artinya sudah penuh. Bagusnya bagus sih. Dan saya colok, nih baterainya udah penuh. Nah, ini dia, jika kita colokkan aja baterainya tanpa ngecas, dia akan tahu indikatornya baterainya penuh. Saya ngecasnya penuh tadi malam, bukan sekarang. Kalau ini hari ini udah tibanya udah 12 jam lebih ya. Saya ngecas dengan saya membuat konten ini, jadi berkurang 1 bar. Ya seperti itu, tanpa dicas pun dia udah tahu kadar baterainya. Saya cabut lagi dengan baterai yang lain. Nah ini dia, oh berkurang ya kan.
Dan ini baterai yang satu lagi sudah saya cas juga kemarin. Tuh satu baterai baru saya masukin, sudah tahu dia indikasinya udah penuh dan berkurang. Dan saya masukin lagi, sama, ini udah penuh dan saya cabut, dia berkurang. Jadi dia udah tahu kadar baterai ini penuh atau tidak. Dan jika sini saya masukkan, di sini saya masukkan baterai yang penuh, saya mix begitu ya, naik itu ya jarumnya, itu naik kan, naik. Dan ini yang penuh tadi saya masukkan. Jadi kurang lebih barnya seperti ini jadinya, karena mungkin oporan dayanya bukan ke sini tapi ke sini dia untuk menunggu sampai penuh. Jadi tinggal di cas, misal saya cas. Oh ya, untuk seperti ini kan 300 miliwatt, 300 miliwatt, 300 miliampere hours, miliwatt pula itu mW itu ya. mAh itu 300 miliampere hours. Jadi ini 300 dan 300 berarti ada 6 buah baterai, itu 2 3 4 5 6 kali 3 180, berarti 180 1800 miliampere hours. Kalau 1800 miliampere hours itu sudah mendekati 2 ampere. 2 ampere, maka kita harus memindahkan ini ke 2 ampere. Jangan di 1 ampere. Sebenarnya bisa juga. Kebanyakan teman-teman katanya ngecasnya di 1 ampere aja biar awet. Ya kalau andanya bisa ngecasnya sampai mau nunggunya ya, bisa, nggak apa-apa. Lebih awet baterainya mungkin, tapi saya tidak pernah memakai metode yang seperti itu. Kalau saya menurut ampernya saja, jika itu mendekati ampere 2, saya pakai ampere 2. Jangan dicas dengan 1 ampere, itu akan penuhnya sampai 2 jam lebih, mungkin lebih 2 jam gitu. Kalau ini kan ngecasnya sekitar 1 jam nih, 6 biji seperti ini dari rest semuanya, sekitar 1 jam atau 50 menit 45 menit tergantung kadar baterainya. Dan ini jika saya cabut, ini saya bilang hati-hati, karena pas kita narik begini, dia begini, tertarik begini. Langsung penuh kan? Karena dia tahu kadar baterai di sini, tadi ada di sini yang kurang 1 baterai. Nah, begitu. Hati-hati. Dan otomatis berkurang. Jadi jika ngecas penuh berarti 300 miliampere hours, berarti mendekati dengan 2 ampere. Kita harus memakai metode 2 ampere. Ya begitu metode ngecasnya. 1 ampere pun juga bisa, cuman ngecasnya lama. Ya kembali kepada Anda sendiri. Jika Anda orangnya sangat selektif atau sangat bisa menjaga, menunggu hingga dia penuh, ya nggak apa-apa. Tapi sayang sekali jika baterai sudah penuh Anda tinggalkan atau Anda bawa tidur, akan mengakibatkan efek samping juga, efek samping yang buruk. Sebaiknya jika dia penuh, tanda checklist ini sudah ada hijau nih warnanya, maka segeralah dicabut, jangan ditunggu atau ditunda. Dan berikutnya adalah cara ngecas ya. Saya pakai ini yang lowbat tadi. Oke, jelas ya orang ngecas dari penuh tadi perpaduannya. Dan ini jika saya cas, ini saya karena makainya cuma 2 baterai jadi 600 miliampere hours ya. Nah, udah seperti ini, maka kita pilih yang di 1 ampere saja, di lithium high volt, dan cas. Jadi cas dia seperti ini kejadiannya, dan ngecas begini. Ya udah,
tungguin aja, nanti lama-lama barnya naik sampai 100 dan petirnya hilang dan tinggal checklist hijau, maka segeralah dicabut. Jangan sampai menunggu karena pasti ada efek samping. Nih penuh, udah bertambah dia langsung ya kan. Oke. Dan bagaimana jika kita ngecas dengan baterai yang, saya matikan. Bagaimana kita ngecas dengan baterai yang 4S? Karena di sini saya pakai balancer chargernya yang tidak ada konektornya, dan ini balance chargernya memakai 6S di sininya, titiknya banyak itu, jadi nggak bisa masuk ke sini. Sedangkan sini maksimalnya di 4S, 2S sampai 4S, atau 1S pakai ke sini saja tanpa balance charger. Ini balance chargernya ya. Dan sayang sekali saya tidak bisa pakai metode ini. Jadi kalau kita ngecas langsung di 4 volt, ngecas langsung di 4S. Ini baterai 4S. 4S itu dimana-mana baterainya, kabel balance chargernya 5. Sama ini kabelnya 5, berarti itu 4S. Dan jika kita mau ngecasnya, ini kita harus masukkan dulu balance chargernya di situ dan masukkan baterainya di sini. Kita bisa ngecas dengan parallel charger seperti ini. Hanya saja saya harus mempunyai XT60 ke XT60, tapi saya nggak punya dan harus dibuat baru bisa. Jadi saya nggak punya ya, oporannya saya nggak punya, harus dibuat, sedangkan saya kekurangan bahan baku. Dah gini aja dah, yang penting nanti bisa dioprek-oprek jika Anda punya bahannya. Dan ini lipo, kita harus tahu bahan baterai kita ini baterai lipo, dan ini udah tahu dia kondisinya ini sekitar 40%. Dan karena ini pakai 800 mili mAh, 800 mili ampere hours, mAh lah bacanya, panjang kali. Saya memakai baterai lipo, tahan aja. Dah, baterai lipo berarti kita harus ngecas di 1 ampere. Jika baterainya lebih di 2000 misalnya lithium ion, tapi lithium ion nggak bisa di sini karena titik penuhnya nggak tahu, nanti bisa overcharge dan baterai kembung rusak. Jadi nggak bisa pakai lithium ion di sini. Saya juga punya lithium ion di sini. Lithium ion ini 4S, tapi titik penuhnya berbeda dengan lithium polimer, lithium high volt dan yang lain-lain. Jadi kita nggak bisa ngecas lithium ion ke sini karena nggak ada pilihannya. Harusnya pakai smart charger yang lain, mungkin ISDT yang lain, atau seperti ini saya pakai B6 versi 3 atau B3 yang lain. Dan saya kembali membahas yang ini. Jadi jika ini udah dicolokkan dan sudah detect, dipilih di lithium polimer atau lipo dan pilih di 1 ampere dan kita cas. Itulah yang terjadi. Dan kita akan menunggu sampai dia full. Begitu pemirsa kurang lebih. Dan cara pemakaiannya sangat sederhana. Oh ya, jika diuraikan bahan-bahan ini pada PD60 ini adalah bahan ABS keras. Sedangkan ini yang bolong-bolong itu ruang anginnya, ventilasi untuk dia panas, mengeluarkan panas di situ. Jadi ada heatsink di dalamnya. Di sini charger tip Type C 5 sampai 20 volt bekerja. Gak nampak saya sedang ngecas, saya malas nyabutnya. Sebaiknya jangan sampai dicabut kalau kita ngecas ya. Dan ngecas di 2 sampai 4 sel atau 1 sel memakai jalur XT60 ini. Baik, demikian review dari saya untuk pemakaian ngecas ISDT PD60.
Jika ada pertanyaan atau sanggahan atau mungkin masukan, nggak apa-apa, langsung aja komen di kolom komentar dan mungkin saya bisa tampung atau bisa jawab. Oke pemirsa, itu aja ya. Mungkin sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum.